Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Fatimah Vlog. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan jangan lupa tetap semangat ya teman-teman ya. Alhamdulillah, Masya Allah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membantu kakek. Jadi aktivitas pagiku itu untuk mengurus kakek itu pagi, membangunkan dia, membuang kencing dia, ngasih dia duduk dalam kursi madung agar dia bisa BAB, terus ngasih minum, lap wajah, apa ini, berkumur-kumur, terus ganti selang plester kayak gitu ya teman-teman ya. Yuk seperti apa videonya? Sebelum lanjut ke videonya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton dan yang sudah mensupport saya. Tanpa support dan bantuan dari teman-teman semua, Fatimah tidak bisa sampai di titik ini. Maka dari itu saya Fatimah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk kita simak seperti apa videonya ya teman-teman ya. Ini tuh kakekku, dia tidak pakai celana panjang ya, pakai celana pendek teman-teman ya, agar mudah ya. Oke teman-teman, aku bantu kakekku dulu ya. Coba nih bayi pe, cotan ha. Ini cotan. Loh, belangku. Oke teman-teman, ini aku mau membantu kakek. Mau tepuk punggung ya teman-teman ya. Ini nanti aja aku ganti. Karena pas tadi malam tuh dia batuk-batuk teman-teman. Padahal malam juga udah aku tepuk punggung ya. Aku dari sini saja. Jadi sebelum tepuk punggung, aku harus sebelum tepuk punggung, sebelum kasih minum kakek, aku mau kasih dia tepuk punggung ya teman-teman ya. Bentar, ini keranjangnya aku imbangkan, aku turunkan. Oke. Badannya kakek itu keras teman-teman semenjak dia minum susu ini. Ayo, so tangan, so ani pepe. Terus tangannya itu nggak bisa ditekuk, udah mulai. Cukup wangsia, susah, cio, jalan lurus ini juga susah. Yuk, Bismillah. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau tepuk punggung dulu ya. Oke teman-teman, aku kasih tepuk punggung kakekku dulu ya. Jadi sebelum tepuk punggung itu harus memberikan tempat nyaman kepada pasien agar ketika ditepuk punggung itu dia juga nyaman, si yang sayanya juga nyaman ya teman-teman ya. Dan kalau menepuk punggung itu tidak boleh di area perut sini ya teman-teman ya, cuma di sini ya, jaraknya sekitar 1 jengkal ini ya. Dan ini juga nggak boleh karena ini itu tulang yang ditepuk itu sini ya teman-teman ya. Dan ketika menepuk punggung kita tidak boleh menggunakan aksesoris apapun ya, kayak gelang, jam, cincin itu harus dilepas karena bisa melukai pasien. Oke teman-teman ya, aku mau nepuknya sebegini ya, tanganku membentuk mangkok kayak gini ya, jadi nggak sakit kayak gini teman-teman ya. Bisa dilakukan dengan tangan dua. Ini aku lakukan selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman ya. Ini tujuannya apa? Agar dahaknya si kakek itu bisa keluar.
Dan nepukku mulai dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Halo. Oke teman-teman, sudah ya, mau ganti posisi yang satunya. Cuma lagi nih baik cuma halo. Oh, dan kita 出来啊，晚上一直咳嗽，睡不好。Oke teman-teman, aku lanjut mau kasih sededah kakeknya. Ini mesinnya aku dekatkan sini. Terus aku tak lupa pakai sarung tangan. Kok sarung tangan? Ini apa? Masker ya teman-teman ya. Terus ambil selang. Ini ya teman-teman ya, aku pasangkan dulu ya. Ini sarung tangan steril. Aku pasangkan ke mesin sedodah. Oke teman-teman, bagi teman-teman semua yang melakukan sedodah ini tidak boleh tersentuh benda apapun ya teman-teman ya. Dan untuk membuka mulut pasien itu aku menggunakan, oh bentar ya teman-teman ya, aku mau mencuci ininya kakek dulu ya. Oke teman-teman, aku udah kembali dan ini aku masukkan ke dalam mulutnya kakek. Nah, isya coha. Oke, ini aku pakai dulu sarung tangan steril aku. Tapi sebelumnya aku nyalakan mesinnya. Ya teman-teman, begini ya. Ini ya. Terus aku mau bismillah. Oke, kita gesok. 네, 그래서 네, 그래서 oke teman-teman, dahaknya cuma sedikit ya teman-teman. Meskipun sedikit kayak gitu tuh harus tetap disedot dahak, karena nanti takutnya bisa ini ya, apa ya, paru-parunya ada bakteri lagi ya. Karena dulu itu penyebabnya kenapa kok kakek bisa disedot dahak dan dipakai selang sonde itu karena paru-parunya si kakek itu ada bakterinya dan dahaknya itu banyak sekali teman-teman ya. Makanya harus tetap jaga-jaga. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman ya, selama kakek kurang lebih hampir 1 tahun, alhamdulillah nggak ada
apa ya, sakit panas kayak gitu nggak ada ya teman-teman ya. Ya alhamdulillahnya itu ya. Dan mulai dari obat tidur itu masih udah jarang-jarang. Kalau malam dia tantrum aja aku kasih obat tidur. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya enggak. Gitu teman-teman. Terus ini aku mau bantu dia bangun teman-teman ya. Ini aku mau ambil kantong kencingnya teman-teman ya. Aku pakai sarung tangan. Cuma meyok. Itu teman-teman kantong kencingnya aku buang dulu ya. Oke. Oke teman-teman, aku bantu kakek bangun. Tuh katanya dia semetomeo. Semetomeo. Halo lah. Meo tuh swan lah. Ini saja. Ini aku turunkan keranjangnya dulu ya teman-teman ya. Karena pokoknya kakek itu sehari harus ada BAB sih ya teman-teman ya. Kalau nggak ada BAB itu ya terpaksa harus dikasih obat ya teman-teman ya. Karena udah beberapa bulan ini saya udah lama nggak pakai apa itu obat BAB ya teman-teman ya. Udah aku kayak apa, udah aku stop karena apa, BAB-nya dia udah lancar. Nah, ayo lurus. Bismillah. Yuk. Ayo, 听话不听话我不要。哎呦，这个翘给到我，这样。还有，慢慢的。OK， 这样子。哎呀，这个小在我背后。Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Gini teman-teman ya. Pokoknya jaga orang tua yang udah lumpuh dan berada di keranjang kayak gini tuh harus ekstra keluar semua tenaganya. Kita istirahatkan dulu. Nafasnya dia masih terengah-engah ya. 这个球给它搬好一点。又来。Oke. Kemudian ini kursi madung ya teman-teman, tapi nggak kelihatan ya di situ. Aku tempatkan yang benar nanti biar mudah dia duduk. Ayo, janji lah. Bentar ya teman-teman, aku juga terengah-engah, dia juga. Saya cewek beho. Terus, juga cewek beho nale. Ini tangannya susah teman. Kong,这个小家伙不会。哟，加油，你一定可以，加油，加油，不行吗？susah teman-teman tangannya satu itu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, Oke teman-teman ya, alhamdulillah dia udah duduk di kursi roda. Kalau udah kayak gini tuh dia pasti BAB teman-teman ya. Oke.
Nah, lanjut teman-teman, aku mau meracik obat. Ini tisu dan sarung tangan. Ini obatnya ya teman-teman, obatnya kakek. Obatnya kakek juga tidak terlalu banyak. Cuma beberapa, 2, 1 sama obat cair ya teman-teman ya. Oke. Wih, kelewat guys. Kencingnya dia itu kelewat tadi. Jadi keluar. Oke, udah selesai. Terus ini aku kasih sedikit garam. Terus ini obat cairnya. Obat cairnya itu 2,5 cc ya. Ini tuh untuk otak ya teman-teman. Biar tidak luancang itu ngomong sembarangan, maksudnya ngoceh kayak gitu ya. Tapi kakekku ya kayak gitulah, yang ngoceh sendiri kayak gitu, nyanyi sendiri. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sendok ya teman-teman ya. Kakekku itu ukuran takaran susu bubuknya ya. Oke, ini aku mau aduk dulu. Ini air biasa ya teman-teman ya. Jadi aku pakai air biasa dulu untuk melunakkan si susunya ini. Kalau apa-apa langsung pakai air panas, takutnya nanti nutrisi susunya itu hilang teman-teman ya. Dan susunya itu tidak bisa mencampur alias menggerindil kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya harus pakai air dingin dulu. Dan ini tuh mulai dari obat, garam tak jadikan satu biar lebih mudah. Oke, ini sembari aku ngaduk susu, aku ambil air panas dulu ya. Nyala belum? Oh, belum nyala. Oke, itu kakekku udah BAB ya. Iya bener BAB teman-teman. Kadang tuh ada yang tidak bisa mengaduk kayak gini tuh teman-teman. Jadi di dalam selangnya itu masih ada gerindilan susu ya. Itu yang menyebabkan tersumbatnya susu tidak bisa masuk ke dalam perut. Jadi kita harus pinter-pinter mengaduk susunya. Kalau kayak gini tuh nanti aku kasih banyak ya teman-teman, airnya sampai segini ya. Oke, ini airnya udah penuh. Ini aku cuma ngambil 200 cc ya. Sisanya nanti aku pakai air dingin biasa. Tapi kalau malam cuma 250 ya teman-teman ya. Biar malam kencingnya tidak banyak. Mulai jam 7 sampai jam 10 minum terakhir kedua, maksudnya terakhir 2 kali kayak gitu tuh aku kasih minum sedikit saja. Kalau siang kayak gini tuh aku pasti kasih air yang banyak sekali teman. Nah, sampai segini ya. Ini tuh kurang lebih 400-an ya. Kemarin itu pernah aku kasih sedikit, katanya masih lapar teman-teman ya. Memang sebelumnya kakekku itu apa ya teman, bahasa Jawanya itu pawaannya lemu. Jadi kalau makan sedikit itu kurang. Oke teman-teman, ini udah selesai. Dan itu BAB-nya kakek mau aku buang. Terus kasih minum dia susu. Oke teman-teman, ini tadi itu ceritanya. Kencingnya
kakek itu kelewat dari itu teman-teman ya, tempatnya ya. Jadi padahal tadi udah aku paskan ya, tapi nggak tahu masih kelewat keluar. Tapi nggak apa-apa, untungnya yang kencingnya saja, kalau BAB-nya wah lewat ini, makanya aku pel dulu ya teman-teman ya. Dan si kakek tak taruh situ ya, dia masih tak dudukkan di kursi biar berlanjut itunya BAB-nya. Oke teman-teman, lanjut. Ini aku mau mengelap wajahnya kakek. Karena apa, hari ini aku ngasih kakek mandi itu 1 minggu sehari, 3 kali sehari ya teman-teman ya. Makanya cuma aku lap kayak gini. Dan ini mau aku kasih sabun ya teman-teman ya, karena apa, berminyak sekali. Oke, ini sabun ya teman-teman ya, sabun mandi biar tidak terlalu berminyak.怎么好了啦？练得油油的，怎么好了？你要叫听话就好。什么都好了，什么都好了。你不想做好吗？我不是坏你，你要听话，不听话我讨厌。你想要你的脸都油油的吗？脸全部油油的，没有人看你。我也不想帮你。Dilap itu nggak mau teman-teman. Ini wajahnya itu penuh minyak teman-teman. 什么都好了，什么都好了。你要就听话就好啊，我很开心。什么都一直骂人，一直骂人，一直骂人。我不是回你，我想要给你好一点。眼睛打开，眼睛打开，眼睛打开。再来。Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini aku mau nih, kayak ada sedikit apa ya, bulu jenggot sama kumisnya juga aku potong. Aku ini ya, pakai kerokan kayak gini teman. Nah, semua ayo, tinggal.只有听话而已，什么也不要，就没有一下下而已。工作完了好了，送你回床上那里。Oke, lanjut pasang plester ya teman-teman ya. 屁股还没擦干净，等你大便好了再回床上。Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebihnya. Oke teman-teman, ini tadi ceritanya kan kakekku masih BAB, belum aku lap. Jadi cara aku ngelap seperti ini ya teman-teman ya. Aku dari belakang kayak gini, pakai sarung tangan. Tapi sebelum pakai sarung tangan, ini tisunya aku keluarkan dulu. Kayak gini tuh nggak boleh jijik ya teman-teman semua ya. Bagi teman-teman semua yang mau ke Taiwan, yang melihat video ini, ya seperti ini. Kalau kegiatannya jaga orang tua harus ada ngelap-ngelap BTA1.
Ini ya, ini udah aku siapkan. Terus sarung tangan harus dipakai. Dan ini aku caranya ngelap, aku dari belakang, tapi itu sebelumnya BAB-nya udah aku buang ya teman-teman ya, jadi kita enggak enggak kebaukan. Ini ya teman-teman ya, nah ini caraku ya, enggak boleh jijik ya teman-teman ya. Oke, dan aku tuh kalau ngelap selalu sedia tisu banyak teman-teman ya, kalau nggak banyak apa ya, risih rasanya aku. Sebenarnya itu bisa bersih langsung digocok, dikasih air pat ke kamar mandi, tapi ya susah juga teman-teman ya kalau udah pasien lumpuh kayak gini tuh ya. Nah jadi caraku seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan aku tuh selalu habis tisu banyak teman-teman ya. Masih ada ini teman-teman. Oke, masih banyak. Dan ingat, nggak boleh jijik karena ini adalah pekerjaan kita. Oke, teman-teman ya, ini masih bersih ya, aku kembalikan ya. Oke, terus ini aku masukkan ke dalam kantong plastik, terus ini begini. Nah seperti ini, jadi tangan kita aman. Oke, ini aku buang dulu ke dalam sampah ya. Oke teman-teman, nah itu tadi kakek udah aku lap BAB-nya atau pantatnya udah aku lap, ini kasurnya aku rapikan dan dia mau aku kembalikan ke dalam keranjang karena kelamaan ya teman-teman ya, udah 1 jam dia ada duduk di kursi kloset. Oke teman-teman, dan ini aku mau ngambil kantong plastiknya si kakek dan talinya masih ada di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, tak taruh sini, terus ini aku angkat. Oke, dan aku pakai sarung tangan juga teman-teman ya. Nah dia itu di kursi roda kayak ini tuh, kursi kloset ini tidur teman-teman, tapi nanti ketika udah balik ke keranjang pasti dia nyanyi-nyanyi, teriak-teriak kayak gitu. Oke. Yo, Hui Chuang Sang, 睁眼睛打开，攻。Nah, ini kita kayak Hui Chuang Sang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya Allah, Bismillah. 先站好啊，穿裤子。1、Oke teman-teman, alhamdulillah ya, saya merawat kakek atau mengurus kakek saya sudah selesai. Nah itu tadi itu aktivitas keseharian saya, jaga kakek atau jaga pasien dan merawat aku seperti itu ya teman-teman. Barangkali kalau teman-teman melihat ada caraku yang salah, boleh di komen
harusnya begini, 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 kayak gitu ya teman-teman ya. Karena apa, aku tuh masih belajar. Jadi aku mau belajar dan sebelumnya aku tidak pernah ada dapat job ngerawat orang tua. Jadi buat teman-teman semua atau khususnya para TKW dimanapun teman-teman berada, kalau ada cara saya yang merawat kakek ada salah, mohon ditulis komentar atau pokoknya ini harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gitu ya teman-teman ya. Boleh ditulis di kolom komentar. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bisa bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you. Bye-bye. Oke teman-teman, aku mau mencuci bak yang kotor yang si kakek.